is beautiful. Light is beautiful. Kita sebagai bagian dari kumpulan makhluk manusia ini tidak sempurna dan mungkin berbuat salah. Kalau kita sudah mau mengakui secara tulus, secara konkret bahwa kita bisa berbuat salah, maka dengan mudah kalau kita bersalah, kita sebaliknya dari ngotot, kita berusaha meminta maaf dan memperbaiki kesalahan kita, ya. Lebih baik kita itu sadar sendiri kalau kita berbuat salah. Kemungkinan lain ya sudah jatuh korban terlalu besar dulu, tapi masih mending. Artinya kalau jatuh korban yang tentu kita tidak ingin terjadi, kemudian kita diubah karenanya, seperti dia melukai orang yang dia cintai, dia kehilangan orang yang dia cintai, dan dia sadar dia telah berbuat kesalahan, dia ingin memperbaiki. Sudah bagus. Alangkah lebih bagusnya kalau kesadaran itu datang sebagai bagian dari proses introspeksi diri kita. Kalau tidak, ya kita mesti bersyukur kalau sampai ada kejadian-kejadian cukup drastis di dalam hidup kita, yang meskipun tentu itu sulit, menyakitkan, memberikan manfaat dalam bentuk membangkitkan kesadaran kita as a wake up call gitu, bahwa kita sudah berbuat salah dan kita perlu membenahi hidup kita agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik, ya. Light is beautiful. This is Light FM. Light FM. Kontemplasi diri. Koridor yang paling luas yaitu zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Bahkan zalim itu menyangkut masalah-masalah ketidakproporsionalan segala hal. Misalnya menaruh komputer di atas kompor yang menyala, itu termasuk kezaliman. Berbagi pemahaman spiritual. Di komunitas pertama saya disebut motan, sementara di komunitas kedua saya justru mendapatkan nilai plus. Itu bisa terjadi perbedaan komunitas, bisa terjadi perbedaan manhaj, bahkan juga bisa terjadi pada bentuk perpindahan agama. Yang tahu kayaknya ya masing-masing dirinya itu, atau orang-orang yang memang mempunyai mata hati yang sangat kuat sehingga bisa melihat spiritual seseorang. Berproses menuju kesejatian diri bersama Siwo Agus Hidayat setiap Kamis jam 9 malam hanya di Light FM. Berproses menuju kesejatian diri. Proses menuju kesejatian diri bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM, the best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, late audience. Kembali kita berjumpa dalam berproses menuju kesejatian diri bersama Siwo Agus Hidayat, dan saya juga yang terdengar suaranya produser saya Jack Plam-Plam baru saja hadir ke ruang studio. Baik, kita coba sapa Siwo Agus. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwo, ada salam dari kru Light FM Siwo. Waalaikumsalam. Iya. Salam kembali semua. Waalaikumsalam. Baik, Siwo, kita coba terima telepon langsung ya di 0213983595. Silakan Light Audience. Sambil kita membuka acara, silakan Anda bisa berinteraksi langsung dengan Siwo Agus Hidayat. Dan untuk SMS di 0818801058 itu nanti saya coba buka ya di sesi berikutnya. Oke, sekali ini 0213983595 saya coba cek. Iya, masih belum ada, silakan. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bisa tolong dikecilkan suara radionya. Assalamualaikum, Cio. Dengan siapa ini, Mas? Dengan siapa? Nasim ya, Setiabudi. Oh iya, oke, silakan Mas. Mas siapa? Cio. Ya. Iman itu naik turun. Sebentar, Mas, dengan siapa ini tadi? Maaf. Nasim Ilyas Setiabudi. Ilyas, betul? Ya. Oke, Ilyas, silakan. Iman itu naik turun. Ya. Kendalanya banyak. Kendalanya banyak ya, oke. Bagaimana supaya mengatasinya supaya stabil iman itu? Itu saja, Pak Ilyas? Bagaimana mengatasinya supaya iman itu stabil? Ya, baik, itu saja? Iya, tolong Sio seringkan. Oke, baik, terima kasih Pak Ilyas. Assalamualaikum. Ya, baik, silakan Siwo sambil kita buka acara Siwo. Iya. Oke, Sob. Silakan Sob.
teman-teman semuanya, seluruh Light Audience beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karimi wa alihi tahirin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita ketemu lagi, kita sharing kembali. Sebagaimana biasa, saya sekedar teman sharing Anda, bukan narasumber, bukan rujukan. Apa yang akan saya sharingkan, meskipun saya sementara ini fahami benarnya, saya yakini benarnya, namun itu baru kebenaran menurut saya, bukan kebenaran yang mengatasnamakan pihak manapun. Baru kebenaran menurut saya. Saya belajar dari sana, saya belajar dari sini, kemudian saya menangkap ini yang saya pahami benar. Itu yang bisa saya sharingkan. Jadi bukan menurut madhab ini, madhab itu, komunitas ini, komunitas itu, agama ini, agama itu, menurut hadis, menurut ayat, menurut Quran, menurut wahyu, bukan. Menurut saya belajar dari ini dan itu, tapi yang bisa saya sharingkan saya hanya punya kapasitas mewakili pemahaman saya sendiri yang masih di dalam wilayah relatif, bisa dikritisi, bisa diperbaiki, bisa direkonstruksi kalau dalam rangka menuju kebenaran yang lebih bermutu. Untuk itu maka mohon jangan tergesa diterima, mohon jangan tergesa ditolak. Menerima dan menolak itu merupakan fase-fase dari kehidupan, proses kehidupan kita setiap hari. Hidup kita ini dibangun antara lain dari sikap menerima atau menolak sesuatu. Pada saat kita menerima atau menolak sesuatu dengan sembarang atau dengan tergesa-gesa, dengan tidak cermat, dengan tidak teliti, maka proses hidup kita juga akan sebanding dengan itu. Kalau kita begitu mudah menerima sesuatu atau begitu mudah menolak sesuatu, ya hidup kita juga mutunya sebanding dengan itu. Semakin kita cermat menerima sesuatu atau dalam menolak sesuatu, maka mutu proses hidup kita juga akan sebanding dengan itu. Menerima dan menolak adalah satu sikap yang kita ambil setiap hari, dari waktu ke waktu, dan kita terbentuk dari itu. Saya punya tugas untuk sharing sebaik-baiknya. Penjenengan semua juga punya tugas menerima atau menolak juga sebaik-baiknya. Itu kira-kira mukadimahnya, dan kita masuk ke topik yang pertama dari Mas Ilyas di Setiabudi. Beliau tadi memulai dengan kalimat, kalau saya tidak salah tangkap, iman itu naik dan turun, banyak kendala-kendalanya. Kemudian pertanyaannya, bagaimanakah agar iman dalam diri kita itu stabil? Nah, kayaknya kita harus memulai dulu dari definisi iman itu apa. Ya. Semakin kita tahu sesuatu itu sebagaimana adanya, maka kita akan mempunyai kesempatan lebih baik untuk bagaimana mensikapinya. Pada saat kita memahami sesuatu sudah tidak sebagaimana adanya, jadi kita memahami sesuatu tetapi salah, maka akan ada kecenderungan sikap kita terhadap sesuatu yang sudah kita pahami salah itu, kecenderungan sikapnya juga salah.
pada saat kita memahami sesuatu dengan benar, itu pun belum menjamin bahwa kita akan benar dalam mensikapi sesuatu. Banyak sesuatu yang kita sudah tahu dalam pemahaman, tetapi kita tidak menyikapi dalam kepribadian sesuai apa yang kita pahami. Kalau kita memahami sesuatu saja sudah benar, itu tidak menjamin pribadi kita benar, apalagi kalau dalam memahami sesuatu itu sudah tidak benar. Maksud saya begini, kalau kita memahami iman itu apa, itu sudah tidak sesuai dengan sebagaimana dia, maka itu akan diikuti dengan sikap-sikap yang tidak sebagaimana mestinya pada saat kita mensikapi sesuatu itu. Saya dalam rangka men-sharingkan yang saya pahami benar. Ya, saya tidak menyatakan bahwa ini loh yang benar, bukan. Ini yang pasti benar. Sebenarnya iman itu adalah ini, bukan. Tapi sepanjang yang saya pahami benar, masih bisa untuk ditambal sulam, masih bisa untuk diperbaiki, masih bisa untuk dikritisi. Tapi sangat penting kita perlu memperjelas apakah itu, baru kita bisa kemudian langkah berikutnya bagaimanakah saya terhadap itu. Kalau apakah itu jawabannya sudah salah, maka bagaimana terhadap itu juga akan cenderung salah. Kaidah yang cukup lama kita tayangkan dalam acara ini adalah siapa yang salah memahami akan cenderung salah mensikapi. Termasuk juga masalah iman. Kalau apakah iman itu tidak jelas, maka bagaimanakah saya terkait dengan iman itu, apalagi mau bagaimana agar bisa stabil, ya akhirnya menjadi kabur. Kenapa? Karena pemahaman kita terhadap iman kabur, sehingga sikap kita juga tidak jelas. Bagaimana untuk memanage iman juga menjadi tidak jelas. Ya. Yang pertama tadi sering disebut dikaitkan dengan kebijakan teoritis. Yang kedua yang menyangkut dengan sikap sering dikaitkan dengan kebijakan praktis. Yang satu bentuknya teori, yang kedua bentuknya praktek. Kalau teorinya salah, cenderung prakteknya salah. Teorinya benar tidak menjamin prakteknya benar. Tetapi tentu kalau teorinya benar akan sangat mempengaruhi praktek kita, akan sangat membantu agar prakteknya benar. Tapi kalau teorinya salah, itu tidak mempunyai bantuan sama sekali untuk membentuk sikap yang benar. Jadi teori itu sangat penting. Teori posisinya ada di depan, baru kemudian tidak lanjut kepada praktek. Ilmu itu penting, amal juga penting. Tetapi kalau ilmunya salah, amalnya itu cenderung salah. Ilmunya benar, itu saja tidak menjamin amalnya benar. Ya, kurang lebih kaidahnya, siapa yang salah memahami cenderung salah mensikapi. Apakah iman itu? Ya, sikap kita terhadap iman akan sangat dipengaruhi oleh jawaban kita terhadap pertanyaan apakah iman itu. Kalau saya bandingkan dengan samakah iman itu dengan kepercayaan, samakah iman itu dengan keyakinan, nah ini akan menjadi satu persoalan yang cukup menarik. Apakah
ada perbedaannya antara percaya, yakin, dan iman. Semakin kita punya kejelasan menjawab masalah itu, maka juga akan semakin mudah kita bersikap terhadap hal-hal yang terkait dengan itu. Apakah masalah kepercayaan, apakah masalah keyakinan, apakah masalah keimanan. Apakah orang yang percaya kepada Tuhan itu sama mutunya dengan orang yang yakin terhadap Tuhan? Apakah orang yang yakin terhadap Tuhan itu mutunya sama dengan orang yang beriman terhadap Tuhan? Semakin ini jelas, maka semakin kita punya sarana untuk lebih mudah masuk ke fase pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimanakah agar kita bisa menstabilkannya. Apakah itu kepercayaan, apakah itu keyakinan, ataukah keimanan. Mungkin bisa kita tambah lagi. Yang sering kali dulu saya terjebak, menurut saya, yaitu antara iman dengan keyakinan dengan dogma. Antara orang yang yakin, punya keyakinan, dan meniru keyakinan masyarakat, atau meniru keyakinan orang lain, meniru keyakinan sang nabi, meniru keyakinan orang tua, meniru keyakinan pak guru, dan lain-lain. Tapi meniru keyakinan orang lain itu beda dengan saya meyakini. Contoh kasusnya begini. Anak-anak saya waktu kecil, masih TK, karena dia ada di lingkungan keluarga yang mempunyai situasi informasi tertentu bahwa Tuhan itu ada, bahwa Allah itu ada. Dan informasi itu karena terjadi berulang-ulang dalam frekuensi yang sering dari hari ke hari, sehingga tertanamlah dalam anak itu semacam keyakinan, sehingga pada saat anak TK itu ditanya, apakah Tuhan itu ada? Ada dong. Seandainya ditanya, kamu yakin bahwa Tuhan itu ada? Yakin. Tetapi pada saat ditelusuri lebih dalam, dia yakin karena dia bersandar kepada informasi-informasi yang masuk tanpa tahu bagaimananya, tanpa tahu apa argumentasinya, tanpa tahu bagaimana kesimpulannya bisa Tuhan itu ada. Ya karena itu kondisi dari orang tuanya, kondisi dari lingkungannya, kondisi yang ada di sekolah TK-nya. Nah, kesimpulan yang tanpa argumentasi, yang diulang-ulang itu akan membentuk semacam keyakinan yang nanti dalam istilah tertentunya disebut sebagai dogma, hasil karya dari dogmatisme. Nah, kalau mendidik seseorang dengan cara dogmatisme, ya begitu. Diberikan jawabannya, diberikan keputusannya, hasil akhirnya, tanpa diberi pemahaman, tanpa diberi argumentasi. Kemudian kesimpulan itu diulang-ulang terus. Bahkan bisa jadi lewat cerita, lewat dongeng, lewat nyanyian, lewat puisi, lewat sinetron, lewat lain-lain. Ya, termasuk lewat pembicaraan kita dari hari ke hari. Pada diri anak saya yang masih TK itu,
Bisakah itu disebut sebuah keyakinan? Nah, itu menjadi problem yang saya rasa kurang tersosialisasi, perbedaan antara meniru keyakinan orang lain dengan meyakini, karena itu berbeda. Kalau contoh pada anak saya tadi, itu adalah meniru keyakinan orang lain. Karena ada proses dogmatisme, maka terjadilah dogma dalam dirinya. Pada saat dogmatisme itu mengajarkan sesuatu yang tidak benar, maka yang ada pada diri anak saya juga akan terjadi dogma yang tidak benar. Seandainya sejak semula orang tuanya, gurunya, masyarakatnya, teman-temannya itu mendoktrin bahwa 5 kali 5 itu sama dengan 30, maka pada saat dia ditanya 5 kali 5 berapa? 30. Tanpa dia tahu kenapa begitu, apa alasannya, tanpa diberi pemahaman, tanpa diberi argumentasi. Ya pokoknya semua orang di masyarakat kita sudah mengatakan, bapak ibu sudah mengatakan bahwa 5 kali 5 adalah 30. Ya memang anak-anak memang bisanya baru didoktrin, belum bisa diajak berpikir, belum bisa diajak berargumentasi. Tetapi sayangnya hal yang seperti itu sudah juga dimasukkan di dalam kelompok yakin. Nah, itu nanti yang membuat dogma dianggap keyakinan. Ya. Kalau tadi contoh kan cuma contoh 5 kali 5 sama dengan 30. Lah kalau contohnya itu sampai kepada Tuhan itu ada apa tidak, Tuhan itu siapa, agama yang benar apa, sampai ada doktrin misalnya selain ini salah. Kalau selain kita kafir misalnya. Nah, kalau kita hanya menerima sebagai satu dogma tanpa bentuk pemahaman, tanpa bentuk argumentasi, kita bisa sangat terjebak kepada lingkungan yang ada pada melingkupi diri kita. Tentu kalau anak-anak itu pasti semua begitu. Anak-anak hanya bisa meniru, dia belum bisa berpikir, dia belum bisa untuk membedakan, untuk membanding, belum bisa. Sayangnya hal seperti itu sudah dianggap sebagai keyakinan, padahal itu dogma, paling tidak menurut saya. Nah, kita bandingkan lagi. Setelah saya mengenal wawasan yang lebih luas, proses keilmuan yang lebih lanjut, kemudian saya mendapatkan satu kesimpulan bahwa ada sesuatu itu yang disebut meyakinkan, ada sesuatu yang disebut meragukan. Siapakah orang yang bisa berpotensi ragu? Sepanjang yang saya tahu kemudian, hanya orang yang berpikir yang dia bisa merasa ragu. Orang yang tidak berpikir tidak punya keraguan. Setelah berpikir, ada sesuatu yang tidak difahami, apalagi difahami kebalikannya, maka tumbuhlah keraguan. Pada saat keraguan itu ditindaklanjuti, ditambah lagi datanya, dipervalid datanya, kemudian dipercermat analisanya, maka keraguan-keraguan itu bisa berubah kepada sesuatu yang lebih meyakinkan. Nah, di sini ada istilah yakin. Ilmu saya kemudian berkembang. Keyakinan adalah sesuatu yang argumentasinya bisa kita terima, kita mempunyai bukti-buktinya. Kalau hal yang terkait fisik, maka perlu bukti fisik. Kalau hal-hal yang terkait dengan teori, perlu bukti argumentasi. Manakala kita sudah sampai pada kesimpulan yang valid,
kita mempunyai kesimpulan final, sehingga keraguan-keraguan sudah bisa diatasi, maka itu disebut yakin. Apakah Anda yakin? Yakin. Meskipun pada saat kecil dia diajari, dia didoktrin bahwa 5 kali 5 itu sama dengan 30 dan dia bisanya hanya meniru, tapi setelah dia proses sekolahnya berlanjut, kemudian dia mulai diajari memahami, diajari menghitung bahwa 5 kali 5 itu 5-nya ditambahkan 5 kali, maka akan ketemu hasil akhirnya, kesimpulan finalnya adalah 25. Pada saat dia sudah bisa memahami argumentasinya dan dia bisa menarik kesimpulannya, dan itu merupakan kesimpulan final yang bisa difahami, maka disebut dia punya keyakinan. Waktu kecil dia hanya punya dogma. Dogma itu meskipun dipelihara bertahun-tahun, tapi begitu ketemu dengan sesuatu keyakinan dan keyakinan itu menyalahi dogma, dogma itu akan hancur otomatis. Karena keyakinan itu ditopang oleh pemahaman. Keyakinan itu ditopang oleh argumentasi-argumentasi. Bukan hanya kesimpulan yang diulang-ulang. Kesimpulan yang diulang-ulang 10 tahun, tetapi hapus kekuatannya oleh argumentasi yang bisa difahami, yang sampai kepada kesimpulan final yang disebut yakin. Jadi yakin itu hanya berlaku bagi orang yang berpikir, dia memahami argumentasinya dan dia memahami itu sebagai kesimpulan akhir, dan keraguan-keraguan sudah ditepis, sudah dieliminir. Nah, dengan dua fenomena itu, saya mulai bisa membedakan mana yang dogma, mana yang yakin. Saya memahami agama-agama, kemudian saya bisa membedakan, oh ini masih pada wilayah dogma, belum sampai pada keyakinan saya. Pada saat saya memikirkan dogma itu, banyak terjadi keraguan-keraguan, sehingga menjadi sebuah penasaran pada diri saya, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Nah, pada saat dilanjutkan proses pencariannya itu, maka akan ketemulah keyakinan-keyakinan yang kadang-kadang sesuai dengan dogma sebelumnya, yang kadang-kadang membunuh, mematikan dogma yang sebelumnya. Saya dulu waktu kecil sudah mempunyai dogma bahwa bekerja itu penting, mencari uang itu penting untuk bekal ibadah. Ya, karena belum bisa berpikir, oh ya begitu berarti. Ada satu kaidah, bekerjalah dengan keras untuk bekal ibadah. Tapi kemudian setelah gede, setelah ada proses berikutnya, mulai tumbuh keraguan. Loh, kenapa begitu? Kenapa kok dipecah seperti itu? Sehingga berarti bekerja itu bukan ibadah, hanya berposisi sebagai bekal untuk ibadah. Akhirnya terjadi kritisisasi di situ, komplain di situ. Loh, kenapa begitu? Setelah kemudian berlanjut, sampailah satu kesimpulan yang menurut saya itu adalah sebuah keyakinan bahwa ungkapan tadi perlu direvisi. Ungkapannya bukan, nak, bekerjalah dengan keras untuk bekal ibadah. Tidak. Nak, jadikan seluruh kerjamu adalah ibadah. Jadi kerja itu posisikan sebagai ibadah, bukan sekedar bekal untuk ibadah. Ya, karena ibadah itu harus 24 jam sehari. Jangan sampai kau bisnis setiap hari lebih dari 10 jam, tapi itu semua tidak mempunyai nilai ibadah, hanya punya nilai finansial saja. Nah, dari dogma, setelah mendapatkan keyakinan, hancurlah dogma itu. Dan kalau kita sudah sampai kepada keyakinan yang argumentatif,
keyakinan yang kita mempunyai pemahamannya, kenapa begitu, bagaimana kok kesimpulannya begitu, dan keraguan-keraguan sudah kita tepis. Contohnya adalah 5 kali 5 itu adalah 25. Keyakinan itu, saya mau tanya, bisakah keyakinan itu berubah? Seandainya kita ditodong dengan pistol oleh seorang penjahat, kemudian kita dipaksa untuk mengatakan bahwa 5 kali 5 itu sama dengan 30. Apakah seandainya kita mengatakan karena kita takut dibunuh sama penjahat sehingga kita mengatakan ya udahlah 5 kali 5 sama dengan 30, apakah berarti keyakinan kita tergusur oleh ketakutan kita itu, oleh kebohongan kita itu? Apakah keyakinan itu tergusur? Tidak. Keyakinan dia akan tetap pada tempatnya sebelum keyakinan itu bisa diragukan. Apakah keyakinan itu bisa diragukan? Bisa. Pada saat ternyata ada argumentasi yang lebih cermat, yang lebih jelas, yang ternyata bertentangan dengan argumentasi yang kita bangun semula. Maka kita akan meragukan keyakinan yang sebelumnya kita yakini, kemudian kita ragukan. Kenapa? Karena ada argumentasi yang lebih baik, lebih mapan, lebih jelas, lebih valid. Sehingga kita bisa berubah kepada keyakinan yang lebih bermutu. Pada saat kita meyakini sesuatu dalam bentuk keyakinan, bukan meniru keyakinan orang lain, bukan dogma, maka keyakinan itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Meskipun dia digorok lehernya, keyakinan itu tidak akan hilang. Bisa saja kita punya praktek yang menyalahi keyakinan kita sendiri, dan kita tahu itu, bahwa yang saya yakini sebetulnya bukan begitu. Yang saya yakini itu, saya tidak tahu tentang ilmu itu, tapi karena kondisi tertentu saya harus jaga gengsi sehingga saya harus menjawab ini. Saya tidak mungkin mengatakan saya tidak tahu karena gengsi. Itu kita pasti tahu bahwa kita sedang tidak sesuai dengan diri kita. Kita tidak sesuai dengan apa yang kita yakini. Misalnya seperti itu perbandingan antara dogma dan keyakinan. Lalu iman apa? Nah, samakah iman dengan keyakinan? Singkat cerita, dulu saya menganggap seperti itu, sesuai dengan kapasitas kedirian saya waktu itu, sesuai dengan informasinya, dan sesuai dengan daya tanggap terhadap informasi. Saya tidak bisa membedakan apa itu percaya, apa bedanya dengan yakin, dan apa bedanya dengan iman. Proses berlanjut, wawasan bertambah, sampai saya menemukan sebuah definisi yang menurut saya itu paling tidak hingga saat ini, sementara ini, itulah yang saya yakini sebagai iman, bahwa yakin dengan iman itu berbeda. Yakin itu ranahnya adalah ranah rasional, ranah argumentasi, ranah pemahaman, ranah intelektual, ranah logika rasional filsafat. Itu keyakinan. Sementara kalau keimanan itu terkait dengan spiritual. Keimanan itu terkaitnya dengan dada, bukan dengan kepala. Keimanan itu kaitnya dengan spiritual, bukan dengan rasional. Iman itu lebih tinggi dari yakin, sehingga dia mempunyai ikatan terhadap diri kita yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yakin. Kita tadi sudah contohkan bagaimana keyakinan itu mengikat diri kita, ya. Meskipun kita dibunuh 10 kali, seandainya kita dihidupkan lagi, ditanya 5 kali 5 berapa? 25. Tidak bisa bergeser keyakinan itu kalau memang keyakinan itu sudah final, valid.
Keyakinan hanya bisa berubah pada saat disodori argumentasi yang lebih valid dan argumentasi itu membunuh argumentasi sebelumnya, melemahkan argumentasi sebelumnya. Kalau kita ingin merubah keyakinan seseorang, jangan didogma, kecuali kalau anak kecil, ya. Tapi kalau kepada yang sudah bisa berpikir, apalagi kritis, bagaimana cara merubah keyakinan seseorang? Gampang. Berikan argumentasi yang bisa menjatuhkan argumentasi dia, dan argumentasi ini lebih valid dan bisa diterima dan difahami oleh dia. Maka otomatis kita tidak perlu perintah, dia keyakinannya pasti akan berubah dengan sendirinya. Meskipun nanti dalam dirinya perlu ada perang antara menerima keyakinan lama atau mempertahankan keyakinan lama atau menerima keyakinan baru yang lebih bermutu. Nah, itu ada perang dalam dirinya. Nanti kaitannya dengan masalah kepribadian, dengan aspek keluarga, aspek sosial, ini menentang arus atau tidak, ini umum atau tidak, nah dia punya nyali atau tidak, itu masalah lain. Iman adalah sesuatu yang ikatannya jauh lebih kuat dibandingkan dengan yakin. Iman itu dasarnya bukan kepada argumentasi, tetapi kepada bagaimana kondisi spiritual. Semakin bersih seseorang, semakin imannya bermutu. Semakin kotor seseorang, semakin dia akan terjebak kepada keimanan-keimanan yang sebetulnya bukan iman. Karena nanti kalau keyakinan itu bisa mungkin salah, mungkin benar. Tapi kalau sudah kita memakai istilah agama, istilah religius, iman itu sesuatu yang tidak mengenal kekotoran. Iman itu tidak punya kompromi dengan keburukan. Iman itu pure kebenaran. Iman itu pure kebaikan. Iman itu pure kesucian. Nah, paling tidak itu menurut saya. Kalau kita sudah bisa paling tidak seperti itu, bukan berarti saya mengatakan itu yang paling benar, tidak, tapi itulah yang paling benar menurut saya. Jadi masih dibatasi dengan keterbatasan saya. Ya bisanya itu yang saya seringkan gitu loh. Dan saya tidak mungkin melampaui diri saya. Bagaimana keyakinan itu bisa berubah? Pada saat kita, argumentasi kita tertandingi oleh argumentasi yang lebih mapan, yang lebih tertib, yang lebih valid. Bagaimana keimanan kita bisa menurun pada saat kita kondisinya berubah dari kesucian kepada kekotoran spiritual. Jadi bagaimana kita memanage agar iman itu stabil? Bagaimana kita memanage agar keyakinan kita itu stabil? Ya, kita harus menjaga argumentasi, apakah ini masih argumentasi yang valid atau tidak. Ya, sepanjang argumentasi ini valid, maka keyakinan itu akan terjaga. Semakin kepribadian kita bersih, suci, maka keimanan itu terjaga. Pada saat ternyata argumentasi yang membentuk keyakinan kita itu ternyata tidak valid, itu sangat mudah digoyah keyakinan itu oleh argumentasi yang lebih kuat. Ya. Pada saat kita punya iman, dan iman itu basicnya adalah kesucian diri, pada saat kondisinya kita kotori, maka otomatis iman itu goyah. Terakhir, bagaimana agar kita bisa menstabilkan iman itu? Ya, kita harus mempunyai upaya jangan mengkotori diri kita. Kotoran itu bisa lewat makanan, kotoran itu bisa lewat pandangan, kotoran itu bisa lewat ucapan, kotoran itu bisa lewat pikiran, bisa lewat imajiner, kotoran itu bisa lewat perasaan-perasaan. Kalau kita ingin mempertahankan keimanan,
pertahankanlah kesucian yang sudah ada. Semakin dieliminasi kekotorannya, semakin ditambah mutu kesuciannya, maka iman pun akan semakin bermutu. Kurang lebih itu yang bisa saya sharingkan, dan saya kembali kepada bos. Ayo Sob, lanjut Sob. Oke Sob. Oke, terima kasih Siwo dan juga yang sudah sharing tadi Pak Ilyas di Setiabudi ya. Baik, kita punya waktu sekitar 12 menit ke depan. Silakan, Light Audience, masih saya buka kembali kesempatan untuk sharing langsung di 02139835 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa ini? Bang Alek, Bang. Mas Alek, bisa dikecilkan volume radionya. Iya. Oke, silakan Mas Alek. Kalau tidak salah tangkap dulu. Halo? Ya. Kalau tidak salah tangkap dulu, Siwo pernah mengatakan cahaya adalah sumber. Bagaimana dengan cinta? Cinta pakai sumber. Menurut pandangan Siwo bagaimana? Tolong jelaskan. Terima kasih. Sebentar Mas Alek, sebentar. Siwo bisa ditangkap ya? Iya. Oke, baik. Makasih Mas Alek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Siwo, 11 menit. Sesi ini. Silakan Sob. Ya, yes bro. Mas Alek, terima kasih. Saya senang dengan kalimat pertama itu lah. Kalau saya tidak salah tangkap, wah, mudah-mudahan ini jadi budaya deh. Jadi jangan kita begitu mudah mengatakan, wah, menurut Siwo, gitu kan? Atau menurut Mas Sam misalnya, atau siapa saja lah. Padahal itu kan baru yang kita tangkap. Nah, kalau saya tidak salah tangkap, itu kalimat yang sangat saya suka, sangat saya hargai, sangat saya ya, saya respect dengan itu, dan saya senang sekali dengan kalimat-kalimat seperti itu. Sehingga tadi nantinya hilang kalimat-kalimat menurut ayat ini, tapi lebih enak menurut yang saya tangkap dari ayat ini. Ya, saya punya problem lama tentang itu, dan saya banyak terjebak pada, meskipun sekedar kalimatnya seperti itu, tapi akibatnya semakin meluas, tidak sebagaimana yang kita sangka, ternyata akibatnya fatal. Dulu saya hampir selalu ya, karena memang ya pada fase itu mengatakan menurut Allah, ya sudah, berarti kalau selain yang begini salah gitu loh. Apalagi punya semangat menghakimi orang lain. Jadi ya ini yang pasti benar, kalau tidak sama dengan saya salah deh gitu. Kenapa? Karena kalimatnya begitu. Menurut Allah, menurut Rasulullah, menurut Al-Quran, menurut ayat ini, ya jadi semua yang tidak sama dengan ini salah gitu kan. Akan terjadi seperti itulah imbasnya. Nah, setelah lama terjebak, loh, akhirnya ngaco sama saya ini, ngaco deh gitu kan. Semakin tahu diri, semakin tahu kekurangan diri, semakin tahu kelemahannya, semakin tahu keterbatasannya, sehingga harus dirubah. Menurut yang saya tahu, kalau saya tidak salah tangkap ya, saya senang Mas Alek memberi kalimat itu di depan. Siwo pernah mengatakan bahwa cahaya itu adalah sumber. Iya sih, cuma mungkin kalimat saya nggak gitu kali. Karena sepanjang ilmu saya sampai saat ini bahwa cahaya itu sesuatu yang tak terdefinisi. Betul, ada pengertian di dalamnya bahwa dia berposisi sebagai sumber, ya, sebagai sebab, ya, yang lain sebagai akibat, ya. Tapi mungkin kalimat saya nggak langsung seperti itu deh, bahwa cahaya itu adalah sumber. Mungkin nggak langsung seperti itu. Yang dulu mungkin kalau saya tidak salah ingat, bahwa saya mengkaitkan bahwa sekarang ini sinar itu sudah dianggap sama dengan cahaya. Ya, sehingga dalam hukum fisika itu ada kecepatan cahaya misalnya gitu kan. Nah, menurut ilmu saya sekarang bukan kecepatan cahaya, kecepatan sinar. Cahaya itu didefinisi aja belum ketemu.
apalagi bisa diukur atau tidak ya. Yang sudah ketemu itu sinar. Nanti ada sinar laser, ada sinar X, ada sinar ultraviolet, dan ada sinar yang lain. Dan istilah kecepatan cahaya itu dalam diri saya sudah tidak saya pakai. Yang saya pakai adalah kecepatan sinar. Ada pesawat, wah dia punya kecepatan 2 kali kecepatan cahaya. Itu sinar, bukan cahaya. Ya, tapi sayangnya itu sudah menjadi bahasa universal yang sudah diterima sih. Ya. Sehingga kita tidak diberi pelajaran untuk membedakan antara sinar dan cahaya. Saya pernah mendapatkan satu definisi, meskipun disebut di situ sebagai satu definisi yang tidak penuh. Definisi yang belum definit. Cahaya adalah sesuatu yang menerangi dan tidak butuh penerang. Itulah cahaya. Sesuatu yang menerangi dan dirinya tidak butuh penerang. Itulah cahaya. Kalau sesuatu yang masih butuh penerang, itu pasti bukan cahaya. Ya, begitu kira-kira. Nah, sampai di situ kita lanjut. Bagaimanakah dengan cinta? Waduh, kalau cinta itu kan macam-macam, Mas. Cinta ada cinta harta, ada cinta jabatan, cinta diri, ada cinta ulama, ada cinta kebenaran, ada cinta seksualitas, ada cinta orang tua, ada cinta anak, ada cinta terhadap Tuhan, dan lain-lain. Cinta itu macam-macam. Ada cinta buta, ada cinta melek, ada cinta gombal, ada cinta kain, ada cinta perak, ada cinta emas. Banyak sekali. Apakah bisa disebut sumber? Sangat tidak. Paling tidak menurut yang saya tahu. Jadi sangat jauh kalau dikaitkan dengan cahaya tadi. Kalau mau dibandingkan dengan cinta, itu bukan objek yang sebanding. Dan cinta, yang saya tahu cinta itu dia selalu posisinya pada akibat. Ada penyebabnya. Kenapa orang tua cinta kepada anak? Kenapa anak itu cinta kepada orang tua? Itu selalu ada penyebabnya. Kenapa cinta ini disebut cinta bermutu? Kenapa cinta ini disebut cinta gombal? Kenapa cinta ini disebut cinta ikhtiar? Kenapa cinta ini disebut jatuh cinta? Dan seterusnya. Sehingga cinta itu ada yang baik dan ada yang buruk. Meskipun kita dilingkupi dengan informasi bahwa cinta itu suci. Ntar dulu. Kita lihat dulu sebabnya. Kenapa terjadi cinta? Kenapa timbul cinta? Itu suci atau tidak suci kita bisa lihat dari sebabnya. Apa yang mendatangkan? Apa yang menyebabkan datangnya cinta ini? Orang kumpul kebo bisa kok mendatangkan cinta kok. Orang selingkuh bisa mendatangkan cinta. Ya begitu dah. Ya, orang yang karena hutang budi itu bisa kok mendatangkan cinta. Orang yang dia itu terpesona dengan sesuatu itu dia bisa mendatangkan cinta. Ada yang cinta tidak perlu dicari, dia ada, juga ada. Cinta orang tua terhadap anak-anaknya itu pada kondisi primer itu tidak perlu dicari, sudah ada. Dan seterusnya lah. Jadi sangat tidak sebanding kalau dijadikan objek banding kemudian didudukkan antara cahaya dan cinta. Wah, sama sekali bukan objek banding, sama sekali tidak sebanding. Jadi tidak layak untuk dibandingkan, wong tidak sebanding kok. Itu ya, antara lautan dengan botol aqua itu jelas tidak sebanding. Meskipun seandainya ada di dalamnya ada sama unsur airnya, tapi antara samudra dengan botol aqua jelas sangat tidak sebanding dan tidak layak untuk dibandingkan. Mana yang lebih besar? Mana yang lebih luas? Samudra atau aqua, botol aqua? Ya.
Sesuatu yang tidak sebanding kita bandingkan, itu tidak proporsional. Bagaimana dengan cinta? Sama sekali. Apalagi dikaitkan bahwa cinta itu sumber. Enggak. Kita, saya deh, bukan kita, banyak dilingkupi dengan opini-opini, didoktrin saya oleh budaya, oleh tradisi, oleh informasi bahwa misalnya begini, dasar berumah tangga itu cinta. Ya dulu saya terima deh, tapi sekarang saya tolak dengan sangat pasti. Tidak. Dasar dari keluarga itu cinta, tidak. Tapi menurut saya dasar dari keluarga adalah nikah, bukan cinta. Bagaimana proses kita menuju nikah? Apakah harus didahului dengan cinta atau tidak? Tidak. Cinta harus tumbuh sebagai akibat dari nikah, bukan cinta dulu baru nikah. Saya bisa buktikan dengan 1000 argumentasi bahwa begitu banyak keterjebakan di situ. Kalau cinta itu sebagai dasar untuk menikah, ya paling tidak itu menurut saya loh ya.